Perilaku apa sajakah yang harus muncul dalam observasi praktek kinerja guru pada indikator umpan balik konstruktif? Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Ketika observasi praktek kinerja, pada saat Bapak Ibu Guru memilih indikator umpan balik konstruktif, maka yang harus diupayakan adalah penyampaian informasi tentang kemajuan proses dan capaian pembelajaran pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik Bapak Ibu ya. Motivasi belajar intrinsik adalah motivasi belajar yang berasal dari dalam diri peserta didik. Terdapat 3 target perilaku Bapak Ibu yang harus kita munculkan ketika kita diobservasi oleh atasan atau kepala sekolah Bapak Ibu, yaitu yang pertama, guru memberikan umpan balik yang spesifik dan berorientasi pada tujuan. Kemudian perilaku yang kedua adalah guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha peserta didik. Dan yang ketiga, guru menunjukkan kesediaan melakukan umpan balik dengan peserta didik. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu yang terkait dengan perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus dihindari. Untuk target perilaku yang pertama Bapak Ibu, yang mana guru memberikan umpan balik yang spesifik dan berorientasi pada tujuan. 3 perilaku yang dianjurkan, hendaknya guru memberikan umpan balik dengan menyebut spesifik bagian tugas yang dinilai bagus atau yang perlu perbaikan. Kemudian yang kedua, hendaknya guru menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, guru menggunakan pertanyaan untuk membantu peserta didik memunculkan ide-ide perbaikan Bapak Ibu. Kemudian, apa saja yang harus dihindari Bapak Ibu? Hindari memberikan umpan balik dengan kata-kata yang terlalu umum. Kemudian hindari memberikan umpan balik negatif tanpa membantu peserta didik menemukan ide perbaikan. Kemudian hindari memberikan umpan balik dengan menggunakan bahasa yang terlalu sulit Bapak Ibu. Jadi ketika siswa dalam pembelajaran Bapak Ibu, saatnya kita memberikan umpan balik, hendaknya umpan balik kita Bapak Ibu spesifik Bapak Ibu ya. Jangan terlalu umum sehingga siswa sulit memahami maksudnya. Misalnya gambarnya kurang bagus. Nah, gambar kurang bagus ini terlalu umum Bapak Ibu. Apakah pewarnaannya ataukah polanya? Bapak Ibu harus kita jelaskan secara spesifik. Kemudian menghubungkan umpan balik dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kita membantu peserta didik untuk menemukan ide-ide perbaikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, guru memberikan umpan balik yang fokus pada proses atau usaha Bapak Ibu, bukan fokus pada hasil. Apa yang dianjurkan perilakunya, yaitu guru memberikan umpan balik fokus pada usaha peserta didik untuk refleksi dan perbaikan. Yang kedua, hendaknya guru menjelaskan keterkaitan usaha dengan hasil yang mungkin dicapai. Dan yang ketiga, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap usaha yang telah dilakukan. Yang hindari Bapak Ibu, hindari menyampaikan umpan balik yang hanya fokus pada hasil akhir. Kemudian guru tidak menyediakan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan perbaikan. Dan hindari pula Bapak Ibu menggunakan pandangan yang subjektif Bapak Ibu di dalam memberikan umpan balik. Jadi ketika kita memberikan umpan balik Bapak Ibu, tentu dasar pemberian umpan balik adalah dari proses kita mengamati bagaimana anak melakukan usaha untuk usaha belajarnya Bapak Ibu ya, sehingga usaha belajar anak didik pada bagian mana yang menghasilkan berdampak pada hasil yang belum sesuai dengan target. Suatu misal ketika anak membuat pola Bapak Ibu, ketika proses pembuatan pola kita amati pada upaya mana yang akhirnya menyebabkan pola itu tidak jadi sesuai dengan tujuan misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam kita memberikan kritik itu memang berdasarkan pada kriteria, pada rubrik yang sudah kita siapkan Bapak Ibu, sehingga tidak subjektif ketika kita memberikan masukan Bapak Ibu ya. Kemudian masukan ini kita berikan kepada peserta didik dalam upaya menuntun peserta didik untuk bisa melakukan refleksi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, guru menunjukkan kesediaan mendiskusikan umpan balik dengan peserta didik.
Perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, guru membuka komunikasi untuk pertanyaan dan klarifikasi lebih lanjut. Kemudian guru hendaknya mendengarkan secara aktif tanggapan peserta didik terhadap umpan balik yang diterima. Dan yang ketiga, guru menyediakan waktu untuk mendiskusikan umpan balik selama atau bahkan mungkin setelah kelas Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu hindari menolak berdiskusi dengan peserta didik Bapak Ibu terkait dengan umpan balik kita. Kemudian hindari pula mengabaikan pertanyaan dari peserta didik dan hindari terburu-buru memberikan umpan balik sehingga tidak sempat diskusi. Bapak Ibu, ketika kita memberikan masukan atau umpan balik, maka kita mencoba untuk membuka komunikasi. Apa umpan balik? Reaksi begitu Bapak Ibu ya, apa pemahaman dan reaksi kelanjutan dalam diri siswa terhadap umpan balik yang kita berikan. Kemudian umpan balik dari siswa terhadap masukan kita dengarkan secara aktif Bapak Ibu dan kita buka ruang diskusi. Bahkan sekalipun misalnya ini tidak selesai di kelas pembelajaran karena waktunya terhabis Bapak Ibu, hendaknya kita menyediakan diri untuk memberikan waktu kepada siswa yang bersangkutan untuk menindaklanjuti refleksi, evaluasi dan perbaikan Bapak Ibu ya terhadap proses belajar yang dilakukan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, ketiga perilaku ini dengan masing-masing perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu, hendaknya Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu upayakan munculkan ketika observasi praktek kinerja di kelas oleh kepala sekolah Bapak Ibu ya, dengan harapan bahwa itu akan menjadi dasar yang baik bagi kepala sekolah untuk memberikan rating atas hasil observasi terhadap diri kita Bapak Ibu ya. Apakah ketika target perilaku itu sudah kita lakukan secara efektif, ataukah sudah kita lakukan tetapi belum efektif, ataukah bahkan mungkin belum kita lakukan. Jangan sampai Bapak Ibu ya, tentu ketika sebelum observasi praktekin aja kita sudah mengkaji betul poin-poin yang harus kita siapkan yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Jika perlu kita melakukan simulasi sehingga harapannya bahwa kita semua target perilaku itu sudah kita lakukan dan efektif. Maksudnya kita lakukan selama proses pembelajaran atau di dalam pembelajaran dan berdampak baik pada suasana pembelajaran yang kondusif dan tercapainya tujuan pembelajaran.